diperlihatkan kekuatan dari tentara Allah yang ada di bumi, diperlihatkan gemuruh lautan dari samudera yang paling dahsyat di bumi, diperlihatkan halilintar yang terbesar mengitari Nabi Allah
Musa diperlihatkan awan-awan gelap yang menakutkan, diperlihatkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi. Lalu Allah Musa diperlihatkan tentara-tentara Allah dari para malaikat yang ada di bumi. Lalu yang ada di langit yang pertama, yang kesemuanya bergemuruh memuji nama Allah, mensucikan nama Allah. Allah Maha Suci dan patut disucikan. Namun yang mensucikan nama Allah lah yang akan menjadi orang yang disucikan Allah. Maka Nabi Allah Musa termenung melihat dahsyatnya gemuruh para malaikat yang bertasbih menyebut nama Allah. Lalu Jibril alaihissalam membuka langit kedua dalam riwayat tafsir Imam Qadari. Ia terlihat malaikat yang jauh lebih besar dan lebih gemuruh suaranya daripada yang sebelumnya, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Lalu dibuka langit yang ketiga sehingga dilihat lagi malaikat yang jauh lebih besar, lebih berwibawa dan lebih gemuruh suaranya memuji Allah. Hingga Nabi Allah Musa tidak mampu berdiri dan risaunya melihat kewibawaan tentara Rabbul Alamin. Lalu malaikat Jibril berkata, "Begini wahai Musa, kau akan melihat yang lebih dari ini." Langit keempat dibuka dan terlihat yang lebih dahsyat lagi. Dan Nabi Musa sudah memikir dari risaunya melihat keadaan itu. Jangan-jangan dia salah minta kepada Allah dan merasa menyesal telah berdoa meminta ingin melihat Allah. Baru melihat tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah gemetar. Lalu dibuka langit kelima, keenam dan ketujuh. Maka setelah itu terlihatlah tabir yang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir berupa 70.000 cahaya, paduan antara cahaya, kegelapan dan air, bergemuruh bersatu dan saling menindih satu sama lain antara kegelapan, cahaya dan air itu. Dibuka satu tabir dari sedemikian banyak tabir itu, maka diperlihatkan kepada gunung dan gunung itu terpendam ke dalam bumi dan tidak terlihat lagi, dan dia tidak akan muncul kecuali sampai hari kiamat kelak. Dari takutnya kepada Allah, robohlah Nabi Musa alaihissalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kewibawaan ilahi semuanya siap di dalam hati kita untuk menerimanya. Hati bagaikan kaset atau bagaikan DVD atau bagaikan alat portal yang siap merekam cahaya Rabbul Alamin, bagaikan kamera yang siap untuk merekam cahaya Rabbul Alamin. Dan telinga dan penglihatan adalah alat untuk mendengar dan menyampaikan kepada sanubari. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal fu'ada wal basara ila akhir ayat, wa innal sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana 'anhu mas'ula." Bahwa penglihatan, pendengaran dan sanubari itu semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah. Menunjukkan penglihatan dan pendengaran mempunyai ikatan yang jelas untuk berpadu di dalam hati, menuntut kepada yang luhur atau sebaliknya.
dan setelah itu akan menjadi pertanyaan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat dan mereka punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lahir ke muka bumi, namun hal itu dilupakan dari kita. Bayangkan kehidupan gara-gara satu sebab tipuan Iblis kepada Nabi Allah Adam alaihi salam yang sudah dilarang untuk memakan buah khuldi, namun Nabi Adam tergoda oleh Iblis tipuan yang berpura-pura menangis sedih. Iblis berkata dari luar surga, celah-celah surga kepada Nabi Adam, aku mencintaimu wahai Adam dan menyayangi kamu, tapi aku sedih. Nabi Adam berkata, kamu kenapa sedih? Karena engkau wahai Adam bakal mati, kamu bakal pisah dengan Allah, maka aku sedih. Kaget Nabi Allah. Bukan karena ingin tinggal di surga. Nabi Adam takut dan tidak mau berpisah dengan Allah. Dia ingin selalu bersama Allah. Dengar kata akan mati, takut Nabi Adam. Tapi ada obatnya supaya tidak mati. Apa? Nabi Adam, makan buah khuldi. Aku sudah dilarang Allah. Ya, tapi seburuk-buruknya kau dilarang Allah, kau akan hidup abadi. Kalau makan buah itu, kau masih bisa bersama Allah. Dengan tipu daya yang kalimat bahasa yang jahat dan menjerat, kau dikulah Nabi Adam dan memakan. Maka hingga ada sebab satu dusta dari Iblis itu, kita yang semestinya hidup di surga penuh kenikmatan tanpa ada kesusahan, tanpa ada penyakit, kesedihan, tanpa ada musibah dan masalah, harus melewati kehidupan dunia. Hidup bersama hewan, hidup bersama tumbuhan, hidup dengan tanah dan kembali ke tanah. Dan semua yang kita bangun akan kembali ke tanah. Wa ma fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah. Harus melewati kehidupan yang begitu sulit gara-gara satu dusta Iblis. Hadirin hadirat yang mulia dan ulama, semua yang ada di dunia ini adalah modal usaha dari Allah untuk kita mencapai kekayaan yang kekal. Surga adalah kekayaan, kejayaan, kebahagiaan dan seluruh kesempurnaan yang kekal. Tentunya kesempurnaan makhluk yang tidak akan pernah bisa melebihi kesempurnaan Allah. Saudara-saudariku yang muliakan, rahasia samudra cahaya tasbih, kalimat subhanallah, merupakan samudra cahaya yang ditawarkan kepada kita. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari bahwa barang siapa mengatakan subhanallah wa bihamdihi mi'at marrah fil yawm uffat khataya karena walau mithla zabalil bahr walau mithla zabalil bahr. Barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap harinya, Allah hapus dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi.
kalimat yang pendek. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan kalimatan khalifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan berat di timbangan mizan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang dengan segala pujiannya, dan maha suci Allah yang maha agung. Allah tidak butuh pujian, tapi Allah tahu kalau hamba-Nya memujinya, pujian tidak akan datang kecuali dari cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan memuji. Kalau memuji berarti cinta. Kalau cinta, balasannya dari Allah agung. Sampai ucapan pendek seperti itu 100 kali dihapus dosanya walau sebanyak ulang. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ahabbul kalimah ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Kalimat yang paling dicintai Allah subhanallah wa bihamdihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka bibir kita ini inginkan terwarnai dengan kalimat yang paling dicintai Allah. Jika di hari kiamat, betapa beruntungnya hamba-hamba yang bibirnya bercahaya dan cahaya cintanya Allah, bukan dengan pewarna bibir, tapi dengan cahaya cinta Allah yang warnai bibirnya, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Bibirnya diwarnai cinta Allah. Ahabbul kalimah ila Allah subhanallah wa bihamdihi, kata Rasul riwayat Sahih Muslim. Kalimat yang paling dicintai Allah subhanallah wa bihamdihi. Hadirin hadirat, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Adabul Mufrad bahawa Nabi Allah berwasiat kepada putranya, wahai putraku, kuwasiatkan 2 zikir untukmu, la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi. Ini sadar oleh Rasul, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakannya? Untuk membuka rahasianya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya tahu, supaya kebahagiaan. Maka anaknya berkata, ada apa dengan kalimat la ilaha illallah wahai ayah? Maka ayahnya berkata, yaitu Nabi Nuh, kalimat la ilaha illallah itu jika ditimbang dengan seluruh alam semesta dan semua ciptaan Allah, masih lebih ringan dari beratnya kalimat la ilaha illallah. Ya jelas karena dalam kalimat itu adalah nama Allah. Nama Allah apa artinya? Seluruh alam semesta, karena seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini berada dari diciptakan oleh Allah. Maka pertanyaan kalimat itu oleh Nabi. Lalu yang kedua, wahai ayah, subhanallah wa bihamdihi, apa keutamaannya? Maka berkata Nabi Allah menjadikan rezeki seluruh hambanya dari kalimat subhanallah wa bihamdihi, dan kalimat itu adalah salatnya seluruh makhluknya Allah selain jin dan manusia. Subhanallah wa bihamdihi adalah salatnya seluruh makhluk, mulai dari gunung-gunung bebatuan pasir, gunung-gunung hewan, dan kerajaan jagat raya semesta, triliunan planet, kesemuanya salatnya adalah subhanallah wa bihamdihi. Dan salat Rasulullah SAW, sungguh benar Rasulullah SAW
Saudara-saudariku yang memuliakan, maka dari kalimat subhanallah saja sudah sedemikian luas cahaya Rabbah, cahaya Rabbul Alamin yang menerangi jiwa-jiwa yang gelap menjadi jiwa-jiwa yang rabbani. Pemikiran-pemikiran yang licik berubah menjadi pemikiran yang jujur untuk meruntuhkan kelicikan yang lain. Dari hati yang busuk dan penuh niat-niat buruk berubah menjadi hati yang suci karena asyik menyucikan nama Allah. Allah asyik mensucikan hatinya. Makin dia banyak mensucikan nama Allah, makin Allah sucikan hatinya. Allah buat wajahnya cerah, Allah buat hari-harinya cerah, Allah buat hari-harinya cerah, Allah buat hidup dan wafatnya cerah. Karena dia orang yang suka ucapan yang dicintai Allah. Kalimat yang mudah, alhamdulillah, juga merupakan kalimat yang sangat pendek, tapi disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Kok bisa? Kenapa? Maknanya ujian itu datang dari kita. Kalau kita tidak bergemuruh di dalam hati kepada Allah, penuh timbangan amal itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya penuh di sini Allah sudah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, seluruh dosanya bisa berubah menjadi pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Jika kecuali mereka yang bertobat, beramal saleh, dan illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, bertobat, beramal saleh sama punya, maka mereka itu Allah ganti dosanya jadi pahala karena cintanya kepada Allah. Jika seorang sahabat membaca subhanallah al-ikhlas asyik dengan al-ikhlas, lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, orang ini kerjanya siang malam al-ikhlas terus yang dia baca. Ya Rasul, maka Rasul berkata, Hubbu rahiyah atau jannah, cintamu kepada al-ikhlas itu membuatnya masuk surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang mencintai Allah itu tidak akan disiksa, karena tidak mungkin seseorang mencintai Allah kecuali dengan izinnya. Orang yang mencintai Allah akan terkena banyak godaan jika aku cinta Allah datang musibah. Tidak Allah akan ditolak. Jika Allah cinta pada hambanya seorang, jika Allah cinta pada seorang hambanya, maka Allah akan memberinya ujian. Tapi hadirin hadirat, ketahuilah ujian yang diberikan kepada orang yang mencintai Allah itu nikmatnya lebih besar dari ujian. Siapa orang yang paling mencintai Allah dari Muhammad SAW? Ujiannya paling banyak, tetapi kenikmatannya jauh lebih banyak. Ujiannya sempat menahan diri dalam melanggar, padahal bisa mengeluarkan mukjizat dengan izin Allah. Air mengalir dari jari-jarinya, memegang makanan sehingga makanan untuk 5 orang berubah menjadi makanan cukup untuk 1.500 orang. Hal-hal seperti ini tidak mustahil bagi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuka tabir jasa dia antara kita
Alaihi Wasallam. Takbir biasa dia tertutup dengan waktu. Tapi takbir ruhaniah tidak bisa ditutup dengan waktu. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang paling besar. Siapa yang kenikmatan yang paling besar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan dipanggil dengan berunjuk jarinya, maka bulan itu bergulir di udara datang mendekat. Bulan diperintah terbelah, bulan berbelah. Sebelah gunung sebelah lagi gunung sebelahnya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu Rasul berkata kepada orang-orang Muslim dan orang-orang musyrikin Quraisy yang menyaksikan, Rasul berkata, "Asyhadu." Lihat, buktikan. Lalu Rasul memerintahkan bulan bersatu lagi seperti semula dan memerintahkan kembali bulan lagi. Hadirin hadirat, siapa yang bisa berbuat ini? Orang yang paling mencintai Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan mudahnya sang Nabi memanggil batu-batu dan pepohonan sehingga mereka datang dan bersujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah, tidak satu batu dan pohon pun kecuali sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk ke Madinatul Munawwarah, hewan-hewan sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun sujud kepada Rasul, tapi ditahan kepada Rasul. Kepada Rasul, jangan sujud pada aku. Ini untuk selain manusia. Ya Rasulullah, nahnu ahaqqu bisujud minkum. Ya Rasulullah, kami lebih berhak sujud padamu daripada hewan. Kami umatmu dan hewan-hewan itu bukan umatmu. Kami mestinya yang sujud padamu. Subhanallah, tidak mau sujud disujudi oleh manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat la ilaha illallah demikian agung. Kalimat Allahu Akbar demikian agung. Ketika kita ucapkan kalimat Allahu Akbar, sedangkan hati kita sedang mengunggah, kita besarkan hati kita dengan kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar dari kesulitanku, Allah Maha Besar dari kekuatan musuhku, Allah Maha melihat dari semua yang tidak melihat saat ini. Orang lain melihat hanya wajahku saja, tapi Allah melihat apa yang terdalam di dalam hatiku dan melihat apa yang terjadi di masa depanku. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok, dan dia tidak tahu di mana dia akan wafat. Kita ini semuanya seperti manusia yang buta, ya, tidak bisa melihat apa yang di depan kita dari segi masa depan. Hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berusaha dengan penggalan, dengan bantuan, dengan meraba-raba. Itulah yang kita sebut usaha. Betapa lemahnya dan betapa tidak tertingginya kalau kalian orang buta jalan mau mencari jalan yang benar supaya tidak terprosok di jurang, hanya bisa meraba-raba atau dengan tongkat yang kuat yang bisa juga membuatnya terjatuh. Dengan lemahnya ia terus meraba-raba selangkah demi selangkah. Bagaimana bedanya dengan melihat Allah melihat semua masa hidup hamba, dan Allah bisa merubah masa hidup hambanya. Inna Allah karam al-basar al-ramad, bahwa perbuatan Allah itu bagaikan cepatnya kilat, lebih cepat dari cepatnya hijauan kilat.
hamba yang akan celaka dalam satu detik yang akan datang. Sebelum satu detik itu muncul, sudah putus perintah Allah untuk tidak sampai kepada yang berjalan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seseorang sudah dalam satu detik ke depan dia akan terkena musibah, penyakit yang dahsyat, misalnya dibawa oleh serangga, lalakan nempel ke bawah virus atau binatang lain. Belum sampai hewan itu, Allah tidak menghendaki menghembuskan angin atau menghembuskan dia. Kita sudah tahu. Kalau kita mengetahui betapa banyak perlindungan Allah kepada kita selama hidup kita, kita tidak akan pernah bisa memiliki cinta selain cintanya. Tapi akhirat yang dimuliakan Allah, mereka yang muslim dan non-muslim, mereka yang baik dan mereka yang jahat, semua dalam perlindungan Allah. Kalau Allah tidak melindungi berapa virus yang melewati selalu miliaran jumlahnya di hadapan kita, yang kita barangkali mengisapnya, berapa banyak jebakan-jebakan kehidupan berupa fitnah atau salah paham atau miskomunikasi atau lainnya yang bisa membuat kehidupan kita hancur lebur. Kesemua itu banyak yang dijaga oleh Allah, disisakan sedikit sebagai peringatan dan untuk menghapus dosa. Alangkah indahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, kekuatan takdir ruhiyah antara kita dengan para salihin sampai kepada seluruh para nabi dan rasul adalah kekuatan yang bisa, hubungan yang bisa kita padukan tanpa harus bertemu dengan jasad. Karena dalilnya telah jelas riwayat Sahih Bukhari, ruh junudul mujannadah idza ta'arafa ikhtalaf wa idza tanakara ikhtalaf. Ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Jika dia saling mengenal, maka saling mengenal ruhnya. Jika dia berselisih, maka ruhnya pun berpisah. Jadi kalau dia mencintai gurunya, maka ruhnya bersama gurunya, walau jasadnya tetap terikat dengan ruhnya. Tapi hubungan ruhnya ada dengan gurunya. Seperti kabel telepon misalnya, atau tali atau rantai yang mengikatnya dengan guru. Beruntung orang yang mempunyai guru yang bijaksana. Karena ada putus sampai sini. Si guru punya daya sangat dengan gurunya yang lebih saleh jauh dari ini. Yang gurunya punya daya saleh, cinta dengan guru dari guru. Ini yang disebut sanad mahabbah. Kita mempunyai ijazah sanad mahabbah dari guru mulia kita. Sanad mahabbah ini ibarat zikir setiap habis salat ketika Rasul duduk bersama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka billah, faqul wa qul salam, Allahumma a'inni ala dhikrik, Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Saya kepada muridnya Mu'adz bin Jabal. Tapi cinta ini jangan dibelokkan maknanya. Ini bukan cinta homoseksual antara guru dengan murid. Sekarang muncul hal seperti ini. Tak di dunia maya, tak di dunia yang boleh.
Sabda Rasul, aku mencintaimu wahai Muhammad karena Allah katakan setiap habis salat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk berzikir padamu dan bersyukur padamu dan mempermudahku beribadah kepadamu. Mandi saya sempat tulis hanya sama bagai proses. Maka Sayyidina Mu'adz menerima ijazah itu. Terima kasih wahai Rasul, aku akan mengamalkannya. Lalu muridnya Sayyidina Mu'adz ketika mendengar cerita itu minta sama Sayyidina Mu'adz, wahai guru, saya minta itu ijazah sanadnya, sanad mahabbah, sanad cinta, rantai cinta. Maka gurunya Sayyidina Mu'adz berkata, aku mencintaimu karena Allah katakan setiap habis salat, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Murid dari muridnya minta lagi sanad ijazah cinta ini. Rantai daripada kecintaan yang bersambung kepada gurunya, kepada Mu'adz sampai kepada Rasulullah. Dan rantai itu sampai ke zaman ini. Di sini saya minta dan mohon maaf kepada guru-guru yang hadir di sini ulama banyak. Saya mewakili mereka mengijazahkan kepada hadirin sanad mahabbah, yaitu rantai cinta yang bersambung kepada guru mulia sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, dan ujungnya adalah Rasulullah SAW. Orang yang berpegang dan mendapat ijazah sanad mahabbah, maka ia bersambung dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun bagaimana kalau dia tidak mengamalkan amalnya, mengamalkan atau tidak, dia sudah memiliki orang lainnya. Kalau sudah di kanannya, tahu-tahu tentang tanganmu, rantai bergerak, tahu pasanganmu, rantai bisa lepas, tidak. Kalau tidak ada rantai yang bergerak, rantai di tanganmu. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Al-Azhar, ma sayyidna sayyidna wa khairu sayyidna ma sayyidna. Kalau sayyiduna sayyidna, kalau sayyidina mereka mengecewakan kami, yaitu guru-guru, murid-muridku itu mengecewakanku, aku tidak akan mengecewakan mereka dan mengecewakan dengan mereka. Itu Imam Al-Azhar lebih Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya biasakan sanad mahabbah yang kita terima dari guru mulia kita Al-Musni Al-Arif juga Hadirin Nabi. Katakanlah wahai saudara-saudaraku, saya menyayangi kalian semua, dan katakanlah setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah rabbil alamin. Qadimna ijazah sanad mahabbah bersambung kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya di majelis yang perlu juga saya sampaikan adalah perhatian dari guru yang mempunyai sanad. Rata-rata guru Ahlussunnah wal Jamaah, kiai-kiai para ulama sudah punya sanad. Banyak gurunya siapa sana, balik-baliknya kembali di sanad kita juga. Lain ada yang tidak punya sanad. Sanadnya, arahnya entah kemana, nyambungnya dibaca sebagai sultan Aliyah di New York University. Ada yang begitu olehnya. Ya, maaf nih, ya mungkin cuma sebutan saja. New York University ternyata tempat pembelajaran sultan Aliyah saya perlu tahu. Ya, hadirin hadirat yang mulia Allah, hati-hati menjadi guru. Ya, kalau mau mencari ilmu dunia, ya dengan barat tempatnya. Mencari ilmu Nabawi, tentunya Rasulullah SAW tempatnya, yaitu
di negara yang dimuliakan Allah. Demikian banyaknya makna-makna keluhuran yang perlu kita pahami. Dan ketahuilah, jaga dirimu dan anak-anakmu dari perbuatan-perbuatan yang hina, dari narkotika yang sekarang ada anak TK dikasih makanan kue yang diberi narkotika. Anaknya tahu, sekali dikasih keenakan, dua kali minta obat yang sama, maksudnya kue yang sama, tiga kali minta kue yang sama, empat kali kue yang tidak dikasih narkotika. Tidak enak, tidak seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin tidak bisa beli terus, besoknya makin mahal, bukan kuenya diberi narkotika. Itu terjadi di negara yang Allah masa sekarang di Jakarta, dekat tempatnya dengan kita. Dan juga terjadi hal yang sangat berbahaya, yaitu sodomi. Ini banyak modern. Hati-hati ya dirinya juga kepada adik-adikmu dan anak-anakmu. Jaga siapa, kepada siapa dia belajar, dengan siapa dia berangkat belajar, dengan siapa dia pulang. Jaga, karena hal ini menyebar, karena liwat atau homoseksual itu dosanya lebih besar daripada zina. Adilnya juga dia memuliakan Allah. Oleh sebab itu kaum Nabi Lut diperingati oleh Allah bahwa Nabi Lut tidak didengar, maka Nabi Lut diperintahkan pergi meninggalkan umatnya karena bala akan turun. Jika Nabi Lut sudah jauh pergi, Allah perintahkan Jibril mengangkat kota tempat umatnya, diangkat ke langit dan dilemparkan kembali sehingga bawahnya menjadi atas dan atasnya menjadi bawah. Hadirin yang memuliakan Allah, seluruh perbuatan jahat yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sekarang muncul semua. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia sambungan sangat ruhiyahnya tidak bisa diputus. Berdoalah selalu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita siang dan malam, setiap detik, setiap saat, dan kerabat-kerabat kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang memuliakan, wasiat yang terakhir dari saya, waktu juga sudah memulai intinya sudah selalu. Wasiat yang terakhir adalah wasiat terakhir yang Rasul sebelum sakaratul maut. Apa? Salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada jaga wasiat yang terakhir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, karena hal itu adalah tiangnya agama. Saya pernah lewat sholat usahakan Allah. Waduh, tambah itu pokok bisa dipadu dengan sholat sunat. Duanya satu macam sholat. Caranya gimana? Tanya sama ustaznya. Niatnya tanya sama ustaznya. Karena di sini perlu bahas seperti kalau saya bahas seperti di sini perlu buku kalian semua. Tapi kan di Jakarta ini ustaz-ustaz banyak di musola-musola, di masjid-masjid bisa ditanya. Kalau seandainya ketemu ini di forum menjawab kalau saya bisa dulu atau di kumpulan nulis jamaah bisa dulu sedang di dunia, atau kirim pertanyaannya ke sekretariat kalau sudah terima kasih sudah insyaallah akan dijawab. Demikian saudara-saudara yang memuliakan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mohon maaf
setiap manusia mempunyai kesalahan. Karena acara malam tahun baru kita malam minggu yang akan datang kita dimana. Saya buka dengan lugas kepada hadirin hadirat. Kita punya dua kekurangan. Yang pertama adalah perizinan sudah dijanjikan 4 bulan yang lalu. Ya, kira-kira 4-5 bulan yang lalu sudah dijanjikan bulan Desember kita punya 2 schedule. Tidak lebar 10 hari sebelum acara, yaitu tanggal 20 Desember sudah muncul kata-kata isi malam tahun baru zikir di Monas masih dipertimbangkan. Ini yang gubernur disampaikan oleh wali kota dan bagian bawahnya. Saya bisa lugas dan polisi. Saya bisa bikin malam baru. Maka saya menyampaikan bahwa ini kan sudah jadi 4 bulan yang lalu. Tetap saja dipertimbangkan. Kalau dari saya lihat, mereka ini masih risau. Majelis Rasulullah SAW ini belum dipercaya penuh. Percaya Majelis Rasulullah ini ramai, tapi belum dipercaya penuh. Takut berdua sama yang ini perasaan di malam di tengah malam baru. Jika nanti benturan penumpukan massa malah pusat di Monas, itu alasannya. Saya jawab, Pak, acara kita setengah 11 sudah bubar. Yang mau riuh dengan petasan tengah malam jam 10 baru berdatang. Kita bubar, mereka datang. Mereka yang datang duluan bisa nonton ini. Jemaah yang mikir yang barangkali mau nonton pelaksanaan selepas zikir bisa ikut nonton. Kan hal seperti ini jadi baik hubungannya orang yang dikenal. Akhirnya mereka mau melaksanakan datang untuk ngaji dan jadi terjadi persaudaraan. Namun dapat ini masih diragukan. Jadi tetap silakan di hari-hari selain malam tahun baru. Hati teriris ternyata perasaan lebih afdal dari Allah. Ternyata lebihan ratusan juta rupiah di tengah-tengah kelaparannya umat di DKI ini lebih pantas didahulukan dan dilindungi daripada kumpulan gemuruh menyebut nama Allah di malam pemerintah. Tapi jangan harus dulu terus bangun Allah. Ya, manusia kan punya kekurangan. Ya, kalau ada kekurangan Nabi, saya mau ceramah siang malam tetapi tidak saya pikirkan beberapa hal ini misalnya di rumah tersebut dari rumah tanggung sendiri ya di majelis yang dimuliakan Allah hari ini sudah saya sampaikan sebenarnya sekilas di video kemarin. Karena ada beberapa sebuah Husna dan Yasiru Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berhusna dan Yasiru mereka yang bertakwa berbuat baik dan bersedekah maka mereka dimudahkan Allah ke jalan yang lebih mudah. Dipermudah ke jalan kemudahan. Mereka yang pikir luas, bukan yang luar saja, pikir maaf, pikir meninggalkan tempat, pikir memperhitih, sama pikir luar. Namun kalau Allah wakil berhusna dan mendustakan hal yang luhur, Wasal yasiru yusra
Aku akan mempermudah dia ke jalan yang sunyi. Kita doakan semoga semua mereka yang terjebak dalam pemikiran yang salah itu diberi hidayah. Pemimpin kita yang didikai yang tidak menginginkan acara ini, kalau bisa berupa lebih baik, semoga berlanjut jabatannya. Amin. Kalau tidak, barangkali ada gantinya yang lebih baik, dia ganti yang lebih baik. Amin. Kita akan mau, kita tak salah, kita mau yang terbaik itu. Monas ini dipakai untuk zikir jantung kota Jakarta, mana yang harus dipilih untuk maksiat atau untuk zikir? Nah, kalau pemimpinnya tidak dikasih ceritanya melindungi orang-orang yang membubarkan jutaan rupiah, ratusan juta rupiah demi untuk kesenangan 1-2 menit, dan orang-orang lain berlimpangan mati kelaparan di pinggir jalan. Pemimpin seperti ini kalau bisa berubah lebih baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, dan dia lain repot, itu repot. Bila Allah, bila saya katakan, ya biasa sekali selama tak begitu nanti. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita, kita, yang pada diri kita jangan sudut, jangan sangat buruk kepada orang, jangan menghina orang, tapi sedih melihat orang-orang yang terjebak dibuat syaitan. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam saja bisa tertipu oleh dibuat syaitan, apalagi orang-orang zaman sekarang. Jadi maklumi, jangan langsung marah dan emosi. Majlis Rasulullah, majlis yang damai, tidak ada akibat kekerasan di majlis kita. Kita adalah majlis zikir yang damai, sholawat yang damai, dan membawa kedamaian, dan selalu berdoa agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik atau menjadi pemimpin yang lebih baik. Ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang baik Allah tambahi karunianya pemimpin yang baik. Orang-orang yang tidak baik Allah tambahi kesulitannya dengan pemimpin yang buruk. Kita berusaha semakin baik, maka semoga Allah menggantikan pemimpin yang semakin baik. Pada orang yang sama atau orang yang berbeda bukan masalah. Yang penting pemimpin yang baik. Amin. Allahumma amin. Dan tersesat kalau kita bisa mengadukan ini pada Rasulullah, beberapa dia bersama di awal agar Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah sedih dan bermasalah, berhadapan dengan wajah Rasulullah. Di masa sekarang orang dalam keadaan yang bingung sekali benar. Di masa sekarang kita tercekik dengan banyak permasalahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mengandung mana para sahabat Nabi Rasulullah. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan seluruh doa-doa kita yang baik, kabulkan mimpi yang baik. Allahumma amin. Wa qulu jami'an ya Allah. Ya
Ucapkan